Gue mau sampaikan satu ya, apa yang tadi Pak Pacul katakan. Terutama di Indonesia ini, gue baru 24 tahun tinggal 25 tahun tinggal di Indonesia dan di usia 57 tahun gue pantau semua kan. Orang sukses itu Pak, itu harus sekolah lulusan Harvard, sekolah mahal-mahal. Orang sukses itu harus punya modal besar. Itu salah. Apa yang dikatakan Pak Bambang itu benar. Modal itu adalah mimpi. Modal itu adalah mental. Siapapun orang tua lo, Bill Gates pernah bilang kalau lu lahir sebagai orang miskin bukan salah lu. Lu mati sebagai orang miskin itu salah lu. Oh ini yang dikutip Marcel ini ya coach? Enggak, gue gak tahu Marcel bilang itu. Enggak, gue gak tahu. Marcel itu junior gue. Jadi pada saat tahun 99, gue tadi ngobrol sama mereka berdua. Pada tahun 99 gue ambil keputusan untuk pindah ke Indonesia. Itu nyokap gue protes. Karena gue sudah punya kerjaan bagus, gaji 8.000 gulden waktu itu. 8.000 gulden sekitar mungkin sekarang 8.000 euro. Rata-rata orang gajinya 2.000 euro. 2.000 gulden waktu itu. Kenapa harus pindah ke Indonesia? Gue punya mimpi, gue bilang. Gue datang ke Indonesia untuk jadi miliarder. Caranya gimana? Gak tahu. Ini masalah mindset. Ini masalah mental. Pokoknya gue harus lakukan segalanya untuk jadi miliarder. Gue datang bawa 2 koper modal $1.000, survive 2 bulan. Kalau 2 bulan saya nggak survive, balik lagi. Mama udah bilang, kalau kamu nggak sukses bisa kembali lagi setiap saat. Tapi kan kita malu, masih punya harga diri. Di Belanda yang dingin, masuk kos-kosan di Pancoran, kamar 3x3, nggak ada AC. Tiap malam sebelum tidur gua harus guyur air dingin biar bisa tidur. Pakai kipas. Karena gua nggak tahu istilah masuk angin. Nggak kenal gue itu istilah masuk angin. Itu gue survive 1 tahun. Karena gue kerja di Sinarmas, dapat kerjaan kebetulan langsung. Mereka cari sales manager kertas untuk Eropa Barat. Kebetulan gue bisa bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Cocoklah jobnya. Jadilah di situ gaji 4,5 juta tahun 99. 4,5 juta kan cukup besar. Gue masih inget Baleno itu harga waktu itu 60-70 juta. Lumayan kan? Tapi kalau gue 4,5 juta doang, gue gak bisa beli mobil dan beli apartemen. Nah gue harus usaha sendiri. Tapi itu awal dimana gue survive di Indonesia. Ups down, ups down, ups down sampai sekarang. 5 tahun yang lalu kalau orang bilang lu akan menghasilkan banyak duit dari YouTube, gue bilang lu udah gila. Karena tujuan gue bikin YouTube adalah gue tidak diberikan waktu di TV untuk menjelaskan apa yang ingin gue jelaskan. Di TV ngomong semenit cut, iklannya 5 menit. Ngomong semenit cut, iklannya 5 menit. Anjing. Lo kan kita ingin menjelaskan ya kan. Akhirnya gue bikin YouTube lah. Dulu buka laptop, handphone di bawah. Jadi view-nya ke atas. Mulainya dari situ. Setelah seminggu, 2 minggu, sebulan. Loh kok views-nya naik terus? Pokoknya naiknya bener-bener itulah. Akhirnya setelah 3 bulan belilah 1 tripod 125.000. Beli mic di Shopee 50.000. Sampai orang, coach mic-nya merek apa? Karena kualitasnya bagus. Gue lihat kagak ada mereknya men. Karena cuma gocap made in China. Belinya di Shopee sih so. Belinya di Shopee. Jadi dari situlah orang banyak ingin mengikutin gue. Bikin video pakai handphone, sampai sekarang gue masih pakai handphone ya. Pakai handphone. Tapi mereka lupa. Bisa nggak lu bikin video tiap hari? Selama berbulan-bulan tanpa menghasilkan duit. Nggak bisa Pak, collab satu persatu. I did that for years, tahunan. I make everyday video, kalian tahu semua itu. Sampai gue berani 2021, gue pensiun dari TV. Siapa yang mau berani pensiun dari TV? Semua komentator bola pengen siaran di MTEK sama RCTI. Ya dong. Justin, sorry ya. Setelah Piala Eropa 2021 masih diminta siaran Serie A di RCTI. Enggak, saya udah pensiun.
Piala Eropa kemarin diminta sama MTEK. Enggak, saya sudah pensiun. Gue udah berkali-kali bilang gue udah pensiun, tetap aja diminta terus. Trans, ya coach ini lagi summer kan, lagi ada friendly match di Amerika. Jam 7, ya jam 7 gue baru tidur bos, baru mimpi itu jam 7. Ngerti nggak? Kenapa? Kembali lagi konsistensi, mental yang dikatakan. Kalian mungkin pas dengar Pak Bambang bilang, itu standar orang tua saya juga bilang apa-apa. Gue mengalamin apa yang dikatakan Pak Bambang. Dan Pak Bambang pun juga mengalami. Sampai beliau bisa mengatakan, memberikan advice. Kalau kalian sukses, kita dapat apa? Nothing. Kalau Bambang kan percaya masuk surga, gue gak percaya surga neraka, jadi I don't care. Mau masuk surga neraka, I don't care. Tapi gue merasa sebagai manusia, kita punya tanggung jawab moral untuk membantu sesama manusia. Itu aja, I don't care lu agamanya apa, kulit lu apa, muka lu kayak bengkoang atau enggak, nggak penting. Gue tetap bantu lu, ngerti nggak? Jadi kalau lu minta advice, gue kasih. Entah lu ngikutin atau enggak, itu hak lu. Jadi kembali lagi, kalau lu mau jadi sukses, bukan dari orang tua lu, bukan dari warisan lu. Gue kenal kok orang yang kaya yang duitnya 2 kontainer, dalam berapa tahun kolaps. Nggak tahu cara kelola duit gimana. Tapi gue juga kenal orang yang from scratch, from nothing, become something. Karena mental. Nah ini modal yang, kalian nggak, dari kalian feeling gue nggak ada yang ikut itu kan. Atau seandainya dari kalian nggak ada yang kepilih. Tapi gue pengen kalian hari ini dapat modal yang luar biasa untuk masa depan dari Pak Bambang. Modal yang mungkin kalian nggak dapat dari orang tua. Modal yang mungkin kalian gak dapat dari teman-teman. Dari orang yang mungkin kalian ketemu dalam seumur hidup sekali. Pak Bambang. Memberikan modal yang luar biasa untuk kalian sukses. Yaitu mental. Mungkin dibungkus dengan humor ya. Korea-Korea melenting. Tapi kalian harus lihat intinya. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Bambang. Yaitu kalau lu mau sukses, lu mental. Jangan takut bermimpi. Gue mengalami loh, kalau lu tahu 2016 itu berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu, I have only 50.000. Cafe gue kolaps, tempat futsal gue kolaps, utang gue 4M. Gue bilang sama temen gue, Feli yang punya Tifosi Futsal Jakarta, Fel lu lihat, gue tidak bangkit, gue akan meroket Fel. Gue bilang gitu, Itu 2016. Itu lu ngomong gitu dalam keadaan miskin ya? Dalam keadaan ancur-ancuran, 50.000 makan 2 kali bos. Tapi gue punya keyakinan begitu luar biasa, gue akan lunasin. Gue ketemu debt collector udah biasa, datang 7 Ambon, coach kapan? Loh, gue bilang debt collector itu maunya cuma duit, karena dari kita bayar mereka dapat fee. Ngapain kita kabur? Kalau mereka gebukin kita, mereka masuk penjara nggak dapat duit. Paling gertak-gertak dikit, oke. Duit gue segini, bulan depan gue bayar segini. Oke, tepati semua Pak. Ada berapa teman pinjam 3-4 tahun yang lalu lunas semua, all. Kalau dibilang ada yang ngasih, nggak ada yang ngasih. Bantu iya. Ada berapa teman, salah satu Ibnu Jamil yang kalian tahu. Pinjemin berapa ratus juta. All lunas. Kenapa? Keyakinan mental. Gue yakin gue akan bangkit. Dan gue akan meroket. Dan terbukti after 8 tahun. Nah ini modal yang luar biasa. Dan jangan diremehkan faktor ini. Kita ini semua manusia, kita bikin kesalahan. Gue tidak malu untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan gue. Biar kalian belajar. Maka dari itu kalau orang bilang, saya pengen jadi kayak Coach Justin. Oh salah, lu harus lebih hebat dari gue. Karena gue share kesalahan gue. Jangan kalian melakukan itu. Ya. Jadi pikirkan, kalau kalian mau berani bermimpi, I don't care. Gue nggak tahu lu yang kaya yang miskin siapa. Dan gue nggak peduli itu. Tapi kalau kalian berani bermimpi, berani bekerja keras, berani berjuang. Gue dari Belanda ke sini gue nggak ada keluarga loh. Bener-bener struggle sendiri. Dan gue gak mau pulang. Karena gue beban malu. Karena kalau gue pulang keluarga gue akan ngomong kasihan nyokap gue.
Ya kan? Dulu Justin nggak dianggap sama keluarga. Di keluarga saya nggak ada yang main bola, Pak. Nggak ada yang suka bola, nothing. Bapak saya 4 saudara, mama saya 5 saudara. Nggak ada yang suka bola. Dulu saya juga diremehkan. Ya Justin mau kemana sih ngomongin bola, komentator di TV paling berapa sih? Diremehin. Sekarang saya ke Surabaya, Pak. Yang nelpon ngantri keluarga minta ketemu. Satu gue ladenin tante gue yang agak sombong karena kaya memang. Gue ladenin datang tak ke restoran Cina. Waitersnya datang minta foto. Klien-klien datang minta foto. Tukang parkir di luar datang minta foto. Kita ngopi ke mall. Ayo ke mall, Galaxy Mall datang. Itu tiap gue jalan orang-orang ngomongin gue semua itu. Sampai ke kuping nyokap gue. Di Belanda. Itu yang bikin nyokap gue, bikin gue happy. Karena mama gue tidak dengar dari gue sendiri. Tapi dari keluarganya. Gue kasih nyokap gue ATM. Ma, sehari bisa ambil 700 euro, which is 10 juta kan. Lebih 600 euro, 10 juta. Karena maksimal 10 juta kan. Sehari. Gue bilang, pokoknya lu ambil, gue kan dapat statement. Gue isi terus, anytime lu boleh pakai duit buat apa aja. Tahu sebulan dipakai berapa? 100 euro. Sebulan cuma 100 euro. Kenapa? Mama nggak butuh duit. Padahal hidupnya sederhana banget. Beli jas nggak perlu, jam tangan nggak perlu. Jadi apa yang bisa kita bangga, bikin orang tua kita seneng? Duit nggak bisa. Ya kayak ini sekarang nyokap gue happy. Karena nyokap, ya saya lihat kamu di YouTube. Karena omongan tante gue. Bahkan percaya nggak? Tante gue ke Belanda makan-makan keluarga tiba-tiba ngomongin gue kan. Anaknya sepupu gue nggak tahu kalau omnya ini keluarganya mereka. Loh, ini keluarga toh. Karena saya kurang suka kumpul sama keluarga, Pak. Jadi kalau gue ke Surabaya udahlah, serahlah, gue nginep di hotel, gue nggak telepon kiri kanan. Karena dulu sering diremehkan. Jadi sekarang keponakan gue ibarat nggak tahu kalau gue itu omnya. Tapi kembali lagi, inilah pembalasan gue dengan cara gue. Secara positif. Tanpa balas dendam, diremehkan kita terima, diinjekinya persis pengalaman nggak jauh beda sama Pak Bambang. Bukan balas dendam, kalimat yang tepat itu tebusan atas kekalahan kemarin. Ya, mantap. Kita tebus sekarang. Tebus.